Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya di dalam kanal YouTube saya untuk melanjutkan penjelasan tentang idiom bahasa pedalangan. Ada peribahasa cebol nggayuh lintang. Cebol yang berarti orang pendek, nggayuh lintang itu meraih bintang. Nah, ini maknanya apa? Seorang yang bercita-cita tinggi tetapi tidak sesuai dengan kapasitasnya, tidak bisa mengukur kemampuannya. Nah, tembung ini penerapannya sebenarnya hampir sama dengan tembung cecak nguntal elo, ya. Biasanya di dalam pedalangan itu kadang dalang suka merangkai atau menguntai cecak nguntal elo cebol ngayuh lintang. Ini biasanya untuk tokoh memberi nasihat atau memberikan gambaran, misalnya ya seperti Pendito dengan Bambangan, atau mungkin bahkan Semar dengan Bendoronya misalnya, bisa itu. Kemudian ada lagi tembung gutuk lor kena kidul. Ini juga bebasan, ini tembung bebasan. Gutuk artinya mengarah ke utara, gutuk lor. Jadi misalnya balang, atau nek istilah bahasa Jawa itu balang ngalor ning kena kidul. Jadi mengarah ke utara, yang kena selatan. Maknanya seseorang yang mempunyai keinginan tentang sesuatu tetapi capaiannya tidak sesuai dengan apa yang pernah diinginkan atau yang dibayangkan. Bahkan biasanya sebaliknya gitu. Ingin mencapai A, dapatnya bisa B gitu. Nah, penerapannya biasanya untuk tokoh memberi nasihat, misalnya Begawana Biasa dengan Abimanyu dalam lakon Wahyu Cakraningrat misalnya. Nah, ini. Selanjutnya ada bebasan lagi, ini prasasat nguyai segoro. Artinya prasasat itu bagaikan, ya, nguyai segoro menebar garam di lautan. Bagaikan menebar garam di lautan. Seseorang memberi sesuatu kepada orang lain yang mana orang lain merasa lebih dari segalanya. Nah, ini penerapannya biasanya ini untuk memberi nasihat pula kepada yang tidak menghiraukan. Nah, misalnya kalau Pendito Durna dan Duryudono dalam lakon Kresna Duta misalnya, ngandani Prabu Duryudono ini sasat kaya nguyai segoro, sehingga ya mubatir kan, segoro ki wis asin kok diuyai. Berikutnya ada bebasan lagi, adoh genter sineret. Adoh genter sineret. Adoh tebih atau jauh, genter itu galah ya, tongkat. Biasanya kalau orang desa kan galah itu dibuat dari bambu yang panjang, biasanya untuk menggalah daun pisang, untuk menggalah buah dan sebagainya. Itu adoh
jauh, genter sineret, tongkat atau galah yang diseret. Ya. Maknanya tembung ini adalah sesuatu yang tidak jauh dari jangkauan. Jadi sebenarnya sesuatu itu tidak jauh, tapi kadang dibayangkan betapa jauhnya. Nah, penerapannya bagaimana? Biasanya ini untuk gidem tokoh dalam perjalanan. Misalnya perjalanan Abimanyu dan Ponokawan di hutan, ya. Belum jauh, Gareng Petruk Bagong sudah mengeluh. Wong lakune persasat lagi adoh genter sineret. Nah, itu. Nah, ada lagi ini tembung pepindan ya. Nah, ya bisa dikatakan juga sebagai peribahasa. Lidah sinambung banyu tinalang. Lidah disambung air ditalang. Nah, apa maknanya? Ini maknanya tidak perlu melalui perantara dan waktu yang lama. Ora perlu lidah sinambung banyu tinalang. Tidak perlu melalui perantara dan waktu yang lama. Di mana penerapannya? Biasanya untuk ginem tokoh ketika menerima perintah raja. Misalnya Sri Rama kepada Anoman dalam lakon Anoman Duto. Orang ngenteni orang dadak lidah sinambung banyu tinalang. Itu beberapa tembung yang bisa saya jelaskan pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi pada kesempatan lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan menambah kawruh dari para putra yang sedang belajar menyusun catur dalam pakliran, dan pada para pandemen basa Jawi mliginipun basa Pedalangan semoga bisa menambah kasanah pengetahuan basa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Om Santi Santi, Rahayu Rahayu Rahayu.